Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Firly Agustiawan Sahabat SEMM. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator yaitu Afandi Albantani Ibnu Deta, dan rekan-rekan saya Ibra Rahmadi Ahmad, saya Fajar Mujana, saya Ahmad Baidowi, saya Wahyu Nur Hikmat. Di sini kami akan membahas tema tentang kredit fiktif yang bertema Bos BCA bocorkan penyebab kredit korporasi melempem paruh pertama di tahun 2023. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 till you don't. All this shit in my head. apa itu kredit fiktif? Kredit fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan atau fraud pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern atau pegawai bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah permohon kredit. Dalam kredit fiktif, berkas yang diajukan ada, akan tetapi nasabahnya tidak ada. Hal ini dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas milik nasabah bank lain. Atas dasar itu, nasabah bank tentunya sangat dirugikan baik dalam bentuk material atau imaterial. Mari ke pembahasannya. Di sini kami akan membahas tentang contoh studi kasus Bank BCA Semarang kebobolan kredit fiktif sebesar 25 miliar rupiah. Menurut website republik.co.id Semarang, kantor cabang pembantu Bank Sentral Asia di Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah, kebobolan kredit perumahan rakyat fiktif sebesar 25 miliar rupiah. Terkait kasus pembobolan tersebut, kami telah menetapkan dan menahan 2 tersangka. Ada Direktur Reserse Kriminal kasus Firly di Semarang. 2 tersangka tersebut adalah pelaku utama pembobolan SA yang berumur 47 tahun, warga perumahan Purih Anjas Moro, Kelurahan Tawangsari, dan DR yang berumur 38 tahun, warga perumahan Geraha Padma Semarang yang berprofesi sebagai account officer senior di bank tersebut. Firly menjelaskan pengungkapan kasus pembobolan bermodus pengajuan kredit perumahan rakyat fiktif tersebut bermula dari adanya laporan dari bank yang menemukan ada beberapa kredit yang macet dalam jumlah yang besar. Menurut dia, setelah diselidiki ternyata ada 6 orang calon nasabah kredit yang memberikan jaminan terhadap jual beli bangunan atau rumah di Kota Semarang dan negara yang dianggap mencurigakan. 6 transaksi kredit itu menggunakan 3 nama debitur fiktif yang meminjamkan 6 aset kepada pihak bank sebesar 25 miliar rupiah melalui perantara tersangka berinisial SA di Bank BCA cabang Jalan Pemuda, Irjatiyah. Tersangka SA ternyata juga memalsukan berkas-berkas syarat pengajuan kredit dan menaikkan harga taksir hingga beberapa kali lipat dari bangunan yang ditemukan serta akan diambil oleh pihak ketiga. Untuk melancarkan aksinya, tersangka SA bekerja sama dengan tersangka DR yang kemudian menyetujui pengajuan kredit yang diajukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan sesuai standar bank dan menerima uang sebesar 45 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Mapolda Jateng dan dijerat dengan pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Baiklah kawan-kawan, di sini kan kita membahas tentang kredit fiktif, yaitu kebobolannya di BCA. Dikarenakan ini, menurut kalian apa yang harus dilakukan sebagai nasabah BCA supaya mengetahui apakah ini betul atau tidak cara pandangan nasabah? Bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, sebagai nasabah ya, kita harus benar-benar memastikan bahwasannya tidak ada kejadian yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita sebagai nasabah. Nah, contohnya kita sebagai nasabah harus mengecek kembali atas berkas-berkas yang sudah Bank BCA ajukan kepada kita atau yang sudah Bank BCA kasih kepada kita untuk terjadinya kredit fiktif tersebut.
Nah, kalau sudah terjadi kredit fiktif tersebut, yang dirugikan itu siapa? Pihak nasabah pastinya. Pastinya pihak kita dong. Nah, tentunya pihak nasabah harus mengecek kembali berkas-berkas yang sudah dikasih oleh pihak bank BCA tersebut. Dan situ juga ada ini apa sih? Ada perjanjian dari awalnya juga biar nggak ada kredit fiktif gitu di pihak nasabah maupun dari pihak perbankan ya. Ya tentu. Untuk solusi lebih lanjutnya, menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan nasabah selain mengecek dokumen-dokumen yang telah diberikan bank BCA? Tapi dari awal-awal untuk dari pihak BCA melakukan sosialisasi dulu terhadap nasabah-nasabahnya supaya tidak terjadinya adanya kredit fiktif ini. Oh, kita harus mengetahui perbedaannya gitu. Iya. Jadi dari pihak BCA-nya melakukan sosialisasi terhadap nasabahnya supaya tidak terjadinya kredit fiktif ini kembali. Oh, berarti punya sosialisasi untuk kalangan masyarakat. Tapi kan mohon maaf, ini kan kasusnya dari Bank BCA sendiri. Apakah Bank BCA yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau masyarakatnya yang melakukan sosialisasi kepada Bank BCA? Mungkin Kan di sini kasusnya Bank BCA yang mengkorupsi oknum dari Bank BCA-nya. oknum. Nah, nih mungkin ya itu hanya oknum tertentu, tidak semua pihak atau pegawai BCA seperti itu. Makanya dari itu di sini pihak-pihak yang bertanggung jawab, instansi-instansi yang benar-benar dia mengabdikan dengan tulus, dengan jujur bekerjanya, dia memberitahu bahwasannya ada kejanggalan ini terjadi sehingga terjadi kredit fiktif dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, di situ ada tanggung jawab dari Bank BCA-nya tersebut. oh. Nah, di sini kan ada dua tersangka, yaitu Yang utamanya pihak Bank BCA dan ada oknum. Nah, di sini kasusnya itu ada dua tersangka yang melibatkan orang yang bekerja di BCA-nya dan ada orang luar yang menjadi transaksi atau antaranya sebagai oknum ya, di tersebut. situ di dalam berita tersebut menjelaskan bahwasanya perantara itu menggunakan rekening dari bukan pegawai. Mungkin dari nasabah sendiri. Adakah ciri khasnya gitu atau yang menonjol? Bagaimana pendapat kalian? Ya, untuk menangani masalah ini, apa yang harus dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak dari Bank BCA tersebut? Kalau dari pihak banknya, kalau misalkan dari atasan banknya kayak mentoring pekerjanya gitu, kayak supaya kerjanya itu monitoring secara real time gitu. Pihak banknya pekerja kayak akun officernya gitu. Supaya diawasi diawasi supaya dia nggak melakukan tindak kecurangan gitu loh. Mengapa terjadinya kasus kredit fiktif di dunia perbankan dan bagaimana strategi Bank BCA mencegah adanya kredit fiktif tersebut? Bagaimana menurut kalian? Penyebab adanya kasus kredit fiktif itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pada faktor pemalsuan, penyalahgunaan identitas oleh debitur bank dengan menggunakan data nasabah lain untuk menggunakan pengikat kredit gitu. Ya. Kalau dari pandangan menurut saya itu biar memperkecil resiko adanya kredit macet tuh, yaitu restrukturisasi ulang, terus penghapusan bukuan kredit macet, terus penghentian penagihan dan syarat-syarat pembayaran barang agunan. Di sini kan ini kredit fiktif nih, tidak ada kredit macet. Mungkin di sini apakah itu akan efektif ketika bank menggunakan regulasi seperti itu? Enggak, bisa kan topiknya kredit yang tidak disalahgunakan. Mungkin macet itu beda aliran ya. Beda aliran ya. Oh iya, ini kan membahas kredit fiktif bukan kredit macet, Bang. Iya. Mungkin kami kembali untuk Bung Wahyu supaya lebih konsentrasi. Menurut pendapat dari yang lain? Tadi kan dari pihak debitur ya. Nah, jadi strategi itu pelatihan karyawan sih. Karyawan? Ya, pelatihan karyawan untuk memberikan pelatihan karyawan kepada karyawan bank gitu.
tentang tanda-tanda potensinya kredit fiktif gitu dan praktik keamanan keuangan yang baik gitu biar nggak terjadi kredit fiktif itu karyawan itu harus dilatih dulu gitu. Biar nggak. Kalau menurut saya sih bank dari pihak bank ya harus lebih belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah seperti kesalahan sekarang nih. Nah sekarang kan udah terungkap nih, kredit fiktif yang sekarang sudah ketahuan dari mana itu asal muasal masalah itu. Nah Bank BCA ini harus meningkatkan kualitas pemantauannya di pihak account officer tersebut. Officer. Gini deh, Keamanannya. kita membahas kredit fiktif. Tapi apa sih itu kredit fiktif gitu? Nah, menurut fiktif, Bapak Ibu? menurut saya kredit fiktif adalah suatu kejanggalan terhadap pihak bank maupun pihak nasabah yang merugikan para pihak bank ataupun pihak nasabah. Intinya kredit fiktif itu kredit yang merugikan pihak nasabah atau pihak bank tersebut, merugikan kedua belah pihak lah. Nah, yang Ibra jelaskan itu akun officer nih ya. Akun officer juga kan mereka juga sebagai manusiawi ingin lebih cepat kaya. Nah, untuk pendapat kalian akun officer itu harus bagaimana sih? Tapi nggak gitu lah kalau mau cepat kaya. Itu nggak boleh merugikan, nggak boleh sama orang lain. Iya, gitu. Dan tidak boleh merugikan dari pihak bank. Lu diberi kepercayaan sama atasan, jadi di dalam akun officer. Nah, lu nggak boleh kayak enaknya ngambil hak orang lain, kredit orang lain gitu loh, dengan ngasih identitas palsu atau apa gitu untuk nguntungin lu gitu tuh. Tapi kan namanya juga manusia itu. Ya. Nah, kalau untuk solusi itu mungkin balik lagi ke kesadaran masing-masing. Ya. Kita itu harus tahu. Oh ini tuh bukan milik kita loh. Oh ini tuh punya orang loh. Tugas kita di sini tuh ngejagain duit orang loh. Oh, artinya kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu penting. Nah, Selain ngaruh kepada diri kita sendiri, kena pihak bank juga kena impactnya. Iya. Contohnya nanti nama banknya jelek. Ya. Nasabahnya nggak bisa dipercaya lagi. Banknya nggak percaya lagi. Kalau misalnya pihak akun officernya mikir kayak gini, oh ini tuh apa ya dampak yang harus gua tampung di saat di masa yang akan datang? Apakah gua masih di sini atau enggak? Ataukah gua bakal di blacklist di setiap kalau misalnya gua ngelamar kerja di pekerjaan lain, gua nggak bakal diterima lagi? Emang gak bakal ya? Itu mah gak bakal diterima. Iya, mungkin dari pikirannya itu dia udah menanggung semua akibat hal paling buruk. Karena kan dia merasa kayak gajinya itu tidak cukup, nah sehingga dia melakukan hal-hal yang melanggar peraturan bank. Mungkin dari pihak banknya nambahin gaji gitu tuh dari Visi menurut dikasih sebagai love apa sih? Kalau Misalnya semua karyawan juga minta ditambah lagi dong. Enggak, kayak ibaratkan gaji. Namanya juga manusia kan, manusia itu tidak akan pernah puas. Kalau misalnya kita akan mengejar kepuasan tersebut. Dan kalau misalkan ditambahin gajinya ke itu doang dari para karyawan lain, jangan sampai merasakan merugikan. Jangan sampai karyawan lain tahu lah kalau kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tandanya ini dong. Apa? Kayak pihak kedua doang yang tahu, enggak pihak yang ketiga juga yang tahu. Artinya sama aja dong. kalau Gini, akibatnya begini loh, misalkan contoh kita menanggung beban atau tergantung si resiko beban sama kepercayaan yang semakin tinggi, artinya gajinya akan meningkat. Kalau misalkan beban, kepercayaan atau resikonya yang rendah, ya gajinya juga rendah. Di situ dia harus memposisikan jabatannya atau sadar diri loh, gajinya segitu ya kinerjanya segitu. Kalau misalkan mau gajinya naik atau dapat bonus tiap bulan ya dia harus meningkatkan kinerja dia dengan baik, lebih baik tiap per bulannya atau tahunannya. Intinya kalau semisalnya agar tidak adanya terjadi kredit fiktif terulang, mungkin pihak bank lebih menyadarkan kepada karyawan-karyawannya untuk mengevaluasi atau untuk memperingatkan lah pihak bank dari Bank BCA ini tuh bukan duit kita, gitu sih. Mengawasi lah. Kalau untuk strateginya apa? Kalau untuk strategi dari
pihak bank gitu supaya kayak Mencegah. itu kayak penetapan kebijakan gitu. Kayak prosedur kreditnya harus jelas sih nasabah. Tapi menurut saya juga harus dievaluasi sih setiap ininya supaya tahu Yang dievaluasi kerjanya pekerjaannya sama dari ininya kayak pihak bank ya. pihak banknya juga kayak divisi kreditnya gitu harus dievaluasi. Adakah contoh strategi dari pihak bank lain yang harus diterapkan kepada Bank BCA? Adakah contoh, misalkan kita nih sebagai karyawan bank lain atau SOP peraturan di bank lain, bank luar atau Bank Indonesia yang harus diterapkan di Bank BCA? Menurut pendapat kalian, apa yang harus diterapkan, ditambahkan atau dihilangkan? Lebih baik ya ditambahkan ya supaya lebih terjaminnya keamanannya supaya tidak terjadinya mengulangnya kredit fiktif tersebut. Ada lagi strategi untuk Bank BCA untuk mencegah adanya terjadi kasus kredit fiktif kembali supaya di tahun yang akan datang Bank BCA semakin dipercaya nasabah-nasabahnya dalam dunia perkreditan. Mungkin kerjasama dengan pihak terkaitnya mungkin strateginya. Mungkin Bang kalau misalkan kerjasama terkait apa nih? Terkait Yang dengan mana? nasabah sama banknya gitu agar apa sih sama-sama kerjasama gitu. Kerjasamanya Ya. untuk hal-hal kebaikan Iya. atau untuk Kalau kebaikan nasabah dong. Yang maksudnya kebaikan dong. Kalau nggak kebaikan mah nggak mungkin juga nasabah Iya, ini. ibaratnya gini, bank itu sebagai perantara, Iya. kan? Tugas utama bank itu perantara penyaluran. Penyaluran dana. Nggak ada contoh terikat itu mungkin agak itu ya bahasnya agak terlalu baku terikat. Di situ bank itu perantara antara si modal dan si bank ini sebagai penyalur kepada si yang mau menerima modal. Tapi kalau Dan misalkan bekerja sama kepada nasabah, resikonya juga akan makin besar. Iya. Kenapa tuh? Ya contohnya bisa jadi kayak ada kecurangan terjadinya. Enggak dong. Iya dong. Kan Bisa jadi. nasabah kan kayaknya untung, nggak mungkin dong kecurangan. Kan kalau ada kecurangan dari pihak banknya, nasabah yang rugi dong. Kan ada yang dari misalkan mau keuntungan diri sendiri, bisa aja kan? Kalau kerjasama pihak bank sama nasabah ini bekerjasamanya itu dengan nasabah itu seperti gimana? Seperti apa? Atau Adakah perjanjian? Misalkan nih, bank ini pasti udah mempunyai SOP ketika melakukan atau menyalurkan kredit nih. Gak mungkin dong semena-mena memilih orang dengan status atau dia nggak mampu bayar atau contohnya ibaratnya fiktif, nggak tahu ke siapa, misalkan temennya nih, dia nggak punya kebutuhan apa-apa, tiba-tiba bank menyalurkan gitu, dia nggak bakal menerima, sedangkan si bank ini tetap menyalurkan sehingga itu si nama nasabah ini tercantum dalam meminjam kredit. Nah itu mungkin harus diperbaiki dari segi pegawai lendingnya itu si kreditnya, sehingga tidak terjadinya kredit fiktif atau keuntungan sebelah pihak untuk si perorangan. Berarti tidak ada keuntungannya kalau tidak efektifnya untuk bekerja sama. berarti tidak efektif tidak bekerja sama dengan nasabah? Mungkin bukan Plus minus bekerja lah sama dalam hal yang negatif atau Ya. positif ya di sini. Mungkin bang, contohnya seperti biasa bank-bank lain yang telah mengajukan, contohnya ada satu SOP atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dalam peminjaman kredit. Nah di situ mungkin hal-hal lain biasanya di bank-bank lain mungkin diterapkan juga di Bank BCA. Nah maksudnya ini perjanjian atau terkait dengan nasabah ini dalam hal contohnya supaya apa maksudnya gitu loh. Contohnya perjanjian di luar atau bagaimana uang-uang yang menurut nasabah ini tidak perlu atau gimana? Maksudnya gimana sih? Jadi di sini mungkin itu aja ya, untuk kesimpulannya bisa diambil oleh Babang Afandi untuk terkait kasus yang sudah terjadi di Bank BCA dengan adanya pembobolan Kredit sebesar 25 miliar rupiah di Bank BCA Semarang. Jadi kesimpulannya seperti apa dan solusinya seperti apa? Jadi kesimpulan dari kelompok 1 tentang studi kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank BCA Semarang sebesar 25 miliar yaitu pertama, dalam kesadaran diri
pihak bank atau karyawan-karyawannya dan memilih karyawan-karyawan dan melihat latar belakangnya seperti apa, terutama di bidang akun officer itu bagaimana kinerjanya. Mungkin sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.